Di suatu Senin pagi yang sibuk, Nina terburu-buru berangkat ke kampus. Ia berlari menyusuri tangga menuju halte Transjakarta. Saat harus tap kartu di pintu masuk, ia baru sadar bahwa saldo kartunya tidak cukup. Nina segera beranjak ke loket untuk top up saldo. Namun, loket ternyata tutup. Melihat kegelisahan Nina, seorang wanita parubaya menawari bantuan kepada Nina untuk masuk dengan menggunakan kartu miliknya. Dengan senang Nina menerima bantuan tersebut. Setelah masuk, Nina hendak mengganti saldo ibu itu. Namun, ibu itu menolak. Ibu itu berkata bahwa ia juga pernah mengalami situasi serupa dan ia ingin dengan ikhlas menolong Nina. Beberapa dari kalian mungkin pernah ngalamin kejadian seperti cerita tadi, atau kejadian serupa lainnya. Emang gak bisa dipungkiri ya kalau manusia itu gak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tapi kalau dipikir-pikir, motivasi kita bantu orang lain itu apa ya? Misalnya kita ngatekin bangku di kelas buat temen pas ujian. Atau minjemin uang ke temen buat jajan di kantin kampus karena mereka lagi gak megang uang. Apa motivasi kita ngebantu itu semata-mata buat dapat pahala? Atau ada motivasi lain? Sebenarnya ada motivasi apa aja sih yang bisa melatar belakangi seseorang sampai memutuskan untuk membantu orang lain? Dalam psikologi, ada banyak pendekatan nih yang bisa kita gunakan dalam memahami motivasi seseorang dalam melakukan perilaku prososial. Tunggu. Perilaku prososial? Tadi kan lagi bahas bantu-bantu orang. Kok jadi perilaku prososial? Apaan tuh? Oke, buat teman-teman yang belum tahu, kita bahas dulu yuk apa itu perilaku prososial. Prosocial behavior atau perilaku prososial merupakan tindakan sukarela untuk membantu atau menguntungkan orang lain, bisa individu atau kelompok. Ada 6 bentuk perilaku prososial loh. Yang pertama adalah sharing atau berbagi, yaitu kesediaan berbagi perasaan dengan orang lain. Lalu ada helping atau menolong, yakni kesediaan untuk menolong orang lain yang sedang berada dalam kesulitan. Yang ketiga adalah generosity atau kedermawanan, yaitu kesediaan untuk memberikan sebagian barangnya secara sukarela kepada orang lain yang membutuhkan. Lalu ada cooperating atau kerjasama, merupakan kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Lalu ada honesty atau jujur, yakni kesediaan untuk tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang terakhir ada donating atau menyumbang, yaitu kesediaan untuk membantu dengan pikiran, tenaga, benarkah maupun jika materi wanita kepada lebih orang yang cenderung untuk untuk melakukan perilaku prososial dibandingkan pria? Kalau kamu jawab true, tetot. Salah. Jadi, baik wanita dan pria sama saja. Yang membedakan adalah pria lebih cenderung menjadi pahlawan fisik, sedangkan wanita lebih cenderung menjadi pahlawan sosial atau emosional. So, gender bukan prediktor yang baik dalam mengetahui siapa yang lebih mungkin membantu orang lain. True or false yang kedua. Apakah orang kaya lebih cenderung memberikan bantuan daripada orang yang tidak kaya atau kurang mampu? Jawabannya adalah true. Orang yang kurang mampu cenderung lebih membantu daripada orang kaya loh. Hal ini karena orang yang kurang mampu secara ekonomi membutuhkan orang lain atau bahkan bergantung pada orang lain untuk bisa bertahan hidup dan untuk berkembang. Sifat saling membutuhkan ini yang membantu orang yang kurang mampu memiliki nilai pandangan yang lebih dalam hal membantu orang lain. Secara garis besar, motif perilaku prososial bisa dijelaskan dengan egoistic view versus altruistic view. Motif egoistik semata-mata didasarkan pada kepentingan diri sendiri. Ketika motif kita egoistik, kita membantu orang lain untuk membantu diri kita sendiri. Keputusan apakah kita akan memberikan bantuan atau tidak sebenarnya dimulai dengan analisis biaya manfaat. Ketika imbalan yang kita dapatkan lebih besar daripada harga atau tenaga atau pengorbanan yang kita keluarkan untuk membantu orang, kita cenderung memberikan bantuan. Sebaliknya, jika tenaga yang dibutuhkan sangat besar, kita cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan orang lain. Berbeda dengan motif egoistik, motif altruistik semata-mata didasarkan pada keinginan seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain.
Motivasi dalam membantu orang didasarkan sepenuhnya pada keinginan seseorang untuk membantu seseorang lain tanpa imbalan apapun yang diharapkan. Untuk memahami perbedaannya, simak ilustrasi berikut yuk. Andi dan Dini adalah sepasang suami istri. Dini adalah seorang pecinta hewan. Suatu siang, saat sedang berjalan, Dini mendengar suara kucing dari sebuah pohon. Ternyata di atas pohon tersebut terdapat seekor anak kucing yang terjepit di ranting pohon. Dini pun menolong kucing tersebut. Andi, suami Dini, bukan seorang pecinta binatang. Suatu hari, ia mengalami situasi serupa di mana ia menemui seekor anak kucing tersangkut di atas pohon. Andi pun menolong kucing tersebut untuk turun dari pohon. Andi dan Dini sama-sama menolong kucing tersebut, bukan? Lalu apa perbedaannya ya? Ternyata motif yang dimiliki Andi dan Dini berbeda loh. Oke, jadi Dini menolong kucing tersebut karena ia menempatkan dirinya dalam posisi atau situasi sisi kucing. Dini berusaha merasakan apa yang kucing itu rasakan. Maka selanjutnya Dini akan melakukan tindakan yang nyata untuk mengurangi kesusahan kucing tersebut. Bagaimana dengan Andi? Andi menolong kucing tersebut karena Andi sadar bahwa kucing itu dalam kondisi membutuhkan bantuan. Namun, Andi tidak menempatkan dirinya dalam posisi si kucing. Yang membuat Andi memutuskan untuk membantu adalah karena ia berpikir, jika istrinya yang seorang pecinta binatang tahu bahwa ia tidak menolong kucing tersebut, maka istrinya mungkin akan sedih atau marah kepadanya. Bantuan yang dilakukan Andi terhadap kucing tersebut semata-mata untuk meredakan konflik internal di dalam diri Andi. Inilah yang kita sebut dengan motif egoistik, sedangkan pada Dini adalah motif altruistik. Perbedaan selanjutnya, ada 3 pendekatan nih yang bisa kita pakai untuk membahas motif perilaku prososial. Kita simak bareng-bareng yuk. Lalu, apa sih social exchange theory itu? Menurut Julia Teut pada tahun 2004, ide dasar dalam teori pertukaran sosial adalah bahwa setiap orang dalam melakukan interaksi melakukan analisis pertukaran, di mana setiap manusia berusaha untuk memaksimalkan penghargaan dan meminimalkan biaya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dirinya mendapatkan lebih dari apa yang diberikannya. Selanjutnya, ada asumsi dasar untuk menganalisa teori pertukaran sosial, yaitu yang pertama, manusia pada dasarnya tidak mencari keuntungan maksimum, tetapi mereka senantiasa ingin mendapatkan keuntungan dari interaksinya dengan orang lain. Sedangkan yang kedua, manusia tidak bertindak secara rasional sepenuhnya, tapi dalam setiap interaksinya dengan orang lain cenderung berpikir untung dan rugi. Dan yang ketiga, manusia senantiasa berada dalam keterbatasan, namun tetap untuk berkompetisi mendapatkan keuntungan dari dalam transaksi dengan orang lain. Ciri khas teori pertukaran yang sangat menonjol adalah cost dan reward. Dalam berinteraksi, manusia selalu mempertimbangkan cost, biaya atau pengorbanan dengan reward, penghargaan atau manfaat yang diperoleh dari interaksi tersebut. Kemudian, prinsip dasar pertukaran sosial adalah distributive justice, yang merupakan aturan yang mengatakan bahwa sebuah imbalan harus sebanding dengan investasi. Teori evolusi. Definisi teori evolusi yaitu satu pendekatan terhadap psikologi yang menerapkan pengetahuan dan prinsip-prinsip biologi evolusioner untuk struktur pikiran manusia. Model psikologi evolusioner. Psikologi merupakan salah satu pendekatan terhadap psikologi yang menerapkan pengetahuan dan prinsip biologi evolusioner untuk meneliti struktur pemikiran manusia. Prinsip utama psikologi evolusioner. Pertama, alamiah. Alamiah adalah proses evolusi, yaitu perubahan-perubahan struktur organisme sepanjang waktu. Perubahan-perubahan tersebut dilandasi oleh sebuah mekanisme yang bersifat kausal, yakni seleksi alamiah.
Selanjutnya ada adaptasi, yaitu satu karakteristik yang berkembang secara reliable dan dapat diwariskan yang muncul menjadi satu ciri spesies melalui seleksi alamiah. Karena karakteristik tersebut membantu secara langsung untuk memfasilitasi reproduksi selama periode evolusinya. Selanjutnya ada pengaruh teori Darwin terhadap psikologi, yaitu sebagai berikut. Pertama, pandangan yang dipakai dalam psikologi sebagai psikologi evolusioner, pentingnya adaptasi, reproduksi, atau kemampuan menghasilkan dalam rangka membentuk perilaku. Yang kedua, pandangan Darwin mempengaruhi perkembangan psikologi di Amerika, terutama psikologi behavior, mengenai prinsip belajar dan perilaku hewan yang dilakukan secara eksperimen untuk mempelajari perilaku manusia. Yang ketiga, yaitu evolusi tidak menjamin hasil terbaik pada manusia. Jika hasil terbaik diberikan dengan kebahagiaan, kepuasan, dan nilai moral individu dan komunitas nasional. Selanjutnya adalah empati dan altruisme. Apakah empati dan altruisme itu? Mari kita bahas satu persatu. Menurut Verloc, empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri sendiri dalam keadaan psikologis orang lain dan melihat suatu situasi dari sudut pandang orang lain. Sedangkan Batson menyatakan empati merupakan pengalaman menempatkan diri pada keadaan emosi orang lain seolah-olah mengalami sendiri. Kemudian Batson juga menjelaskan bahwa empati yang dapat menimbulkan dorongan untuk menolong dan tujuan dari menolong itu memberi kesejahteraan. Lalu ada faktor-faktor mempengaruhi empati. Yang pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi dapat mempengaruhi dan memberikan peluang kepada orang untuk mengalami sejumlah emosi, membantu untuk berpikir dan memberikan perhatian kepada orang lain serta lebih terbuka terhadap kebutuhan orang lain, sehingga akan meningkatkan kemampuan berempati. Yang kedua, apabila seseorang dalam situasi perasaan yang baik, maka dalam berinteraksi dan menghadapi orang lain pun dia akan lebih baik dalam menerima keadaan orang lain. Ketiga, ada situasi. Pada situasi tertentu, orang dapat berempati lebih baik dibandingkan dengan situasi yang lain. Hal ini disebabkan situasi dan tempat yang berbeda dapat memberikan suasana yang berbeda pula. Suasana yang berbeda inilah yang dapat meninggi rendahkan empati seseorang. Keempat adalah pengasuhan. Lingkungan yang berempati dan suatu keluarga sangat membantu anak dalam menunjukkan empati dalam dirinya. Seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh atau dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kematian dan persoalan dapat dipastikan akan menimbulkan empati yang buruk. Sebaliknya, anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang baik biasanya akan menimbulkan empati yang baik. Lalu ada altruisme. Altruisme adalah tindakan sukarela untuk membantu orang lain tanpa pamrih atau ingin sekedar beramal baik. Berdasarkan definisi ini, apakah suatu tindakan bisa dikatakan altruistik? Dan bergantung pada adanya hikmah. Diri sendiri. Lalu ada teori-teori altruisme. Yang pertama adalah teori evolusi. Menurut teori evolusi ini, inti dari kehidupan adalah kelangsungan hidup gen. Gen dalam diri manusia telah mendorong manusia untuk memaksimalkan kesempatan berlangsungnya suatu gen agar tetap lestari. Yang kedua adalah hipotesis atau teori empati. Di sini dikatakan bahwa perhatian yang empatik dirasakan seseorang dalam
dalam terhadap penderitaan orang lain akan menghasilkan motivasi untuk mengurangi penderitaan orang tersebut. Motivasi menolong ini bisa sangat kuat hingga seseorang bersedia terlibat dalam aktivitas menolong atau tidak menyebalkan berbahaya bahkan mengancam jiwanya. Dengan begitu, motivasi seseorang untuk menolong adalah karena orang lain membutuhkan bantuan dan rasanya